Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangan dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu. Semua kita bisa sehat selalu. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa waktu lalu Kapolri Listio Sigit Prabowo itu merespons yang jadi perbincangan banyak di kalangan masyarakat adalah istilah no viral, no justice. Jadi kira-kira bahwa kalau kemudian tidak diviralkan, maka yang terjadi adalah tidak ada keadilan. Jadi kalau mau mencari keadilan, terutama berhubungan dengan pelayanan kepolisian, maka harus viral dulu. Contoh-contohnya misalnya baru-baru ini ada kejadian di Bulukumba, Sulawesi Selatan ketika ada kecelakaan tabrak lari, ada kemudian mobil patroli hanya lewat saja. Dan seakan-akan polisi tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka yang sedang kecelakaan. Lalu kemudian diviralkan, baru kemudian ada respons. Begitu juga ada lagi situasi di mana terjadi perampokan, lalu kemudian orang yang menjadi korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian justru polisinya menolak untuk memberkas atau melayani pengaduan tersebut. Lalu kemudian diviralkan, lalu kemudian minta maaf. Ada lagi polisi misalnya ada warga membawa sepeda karena dia penggemar sepeda di dalam mobilnya. Itu pun ditilang oleh polisi karena dianggap melanggar undang-undang lalu lintas. Sepeda di dalam mobil dianggap melanggar undang-undang lalu lintas. Lalu tentu saja warga tersebut tidak terima dan kemudian memviralkan lagi. Memviralkan kejadian itu, baru kemudian komandan dari polisi tersebut kemudian mengatakan bahwa itu anak buah itu salah menerapkan pasal, salah memahami pasal undang-undang lalu lintas. Nah, tapi kita senang bahwa Kapolri langsung merespons ini dan memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki diri dan melihat ini sebagai kritik terhadap kepolisian, bahwa ini semua memperlihatkan bagaimana warga masyarakat kemudian sekarang menyoroti pelayanan kepolisian. Apa itu pengaduan, tindakan perilaku anggota polisi dan sebagainya yang segera harus dilakukan, direspons, dan Kapolri sendiri yang langsung meresponsnya. Mudah-mudahan ini juga sampai ke jajaran paling bawah. Persoalannya sekarang adalah setiap orang sekarang punya handphone dan di handphone itu ada kamera. Yang muncul adalah citizen journalism. Jadi citizen journalism artinya setiap warga negara seakan-akan menjadi wartawan yang punya kamera dan siap-siap untuk mengambil video, gambar terhadap kejadian-kejadian yang dianggap luar biasa atau tidak mengenakan bagi warga negara, dan kemudian diupload ke media sosial. Begitu diupload di media sosial, seluruh dunia tahu. Seluruh dunia tahu kalau ada pejabat negara, petugas negara, polisi yang kemudian tidak memberikan pelayanan, melalaikan tugasnya, atau salah menerapkan kewenangannya. Dan ini kemudian membuat respons publik yang luas, viral istilahnya sekarang, yang biasanya kalau sudah viral, bosnya, termasuk bos paling tinggi Kapolri, akan tahu, wah terjadi kejadian semacam ini, memalukan. Dan kemudian, sehingga kemudian diambil respon. Jadi muncullah istilah no viral, no justice. Tapi sebenarnya, ini bukan hanya di kepolisian. Bukan hanya di kepolisian. Ini juga pada berbagai macam instansi-instansi pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Makanya sebenarnya bukan hanya no viral, no justice, no viral, no service. Tidak viral, tidak ada pelayanan pemerintahan. Apakah itu di kelurahan, kecamatan,
kabupaten, imigrasi, pelayanan paspor itu misalnya, atau pelayanan keimigrasian. Nah ini baru-baru misalnya di bandara. Orang pulang dari luar negeri, TKI, TKW, yang kemudian harus mengantri berjam-jam hanya untuk dimasukkan di dalam karantina. Yang harus karantina. Dan kalau mereka itu TKW atau TKI, mereka berhak untuk mendapatkan karantina di Wisma Atlet atau tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Kalau tidak, mereka harus bayar. Katanya bayar sampai berapa juta itu, 8,5 juta atau lebih untuk tinggal di hotel. Nah, ketika viral, baru kemudian muncul respons. Wah, begini, begitu, dan sebagainya. Tapi bukan hanya di imigrasi. Pelayanan, apakah itu perizinan, dan sebagainya. Apakah itu berhubungan dengan kantor-kantor pemerintahan. No viral, no service. Kapolri di polisi merespon, bagaimana dengan pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat tinggi lainnya yang juga jajarannya menjadi ada masalah, dirjen imigrasi misalnya, atau sekaligus menterinya, ataupun juga kalau ada pelayanan-pelayanan yang terbengkalai di kabupaten, Pak Bupati langsung, Pak Gubernur atau Ibu Gubernur, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, sekarang ini zamannya citizen journalism. Karena kita semua memegang handphone dan ada kamera. Dan bisa diupload di media sosial. Daripada dipermalukan, diviralkan dulu baru kemudian dari servis, kata-kata bijak mengatakan begini. Pemimpin dengan rakyat itu, pemimpin yang baik itu mungkin saja dia tidur berbeda dengan rakyatnya. Tidur di tempat tidur yang berbeda dengan rakyatnya. Tapi mudah-mudahan mimpinya sama. Belum rakyatnya meminta, dia sudah kasih. Pelayanan maksudnya. Rakyat belum minta, baru mau mendapatkan pelayanan, dia sudah kasih pelayanan. Ah itu. Di negara-negara maju, pelayanan pemerintahan diukur jamnya. Misalnya di Amerika, tiap-tiap kota, karena di sana polisi itu polisi kota, ada juga polisi gubernur, polisi provinsi atau negara bagian. Diukur. Misalnya begini, kalau kita telepon 911, 911 itu adalah nomor telepon khusus untuk mendapatkan pelayanan kepolisian. Kita telepon 911, maka kemudian kita bisa menghitung berapa menit polisi datang. Sehingga kemudian dilakukan lembaga konsumen di sana, mengukur polisi-polisi di tiap-tiap kota, kalau ditelepon berapa menit dia datang. Kalau ada kepolisian yang kemudian terlalu lama baru datang, 1 jam atau lebih, nah ini persoalan. Tapi bukan hanya kepolisian. Di Amerika itu juga diukur untuk misalnya pemadam kebakaran. Kalau kita nelpon pemadam kebakaran, berapa menit baru dia tiba di tempat itu? Sekarang di Indonesia, ada nggak ukuran objektif tentang mestinya berapa lama rakyat harus mendapatkan pelayanan ketika dia mengadu, setelah dia mengadu? Nah, sistem ini yang perlu kita ciptakan. Mudah-mudahan Pak Kapolri bukan hanya sekedar memarahi anak-anak buahnya, tapi menciptakan sistem itu sehingga kita bisa mendapatkan kepastian. Rakyat bisa mendapatkan kepastian kapan dia mendapatkan pelayanan. Berapa lama setelah dia meminta pelayanan, dia mendapatkan pelayanan itu. Paling bagus lagi, ketika belum mendapatkan, baru mau mengatakan mau mendapatkan pelayanan, sudah dikatakan, apa yang bisa saya bantu? Bagaimana? Sehingga kemudian rakyat merasa betul-betul, kalau istilah Jawanya diuwongke, dijadikan benar-benar merasa berdaulat di Republik ini. Mudah-mudahan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.